Gimana cara konsisten membentuk kebiasaan positif? Nggak cuma semangat beberapa hari di awal saja, tapi bisa konsisten sampai akhir, sampai benar-benar terbentuk jadi habit. Hai, balik lagi bareng gue Umar di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar self-development dan productivity. Silahkan cek konten-konten lainnya di Instagram, TikTok, serta podcast di Spotify. Buat lo yang baru join di channel ini, gue membahas banyak hal seputar produktivitas, terutama pembentukan kebiasaan. Kebiasaan itu terbentuk dengan proses yang berulang. Repetisi membentuk kebiasaan. Kita perlu melatih diri kita untuk terus melakukannya sehingga terbentuk muscle memory. Otot kita terbiasa untuk melakukan suatu hal sehingga nggak perlu mikir lagi untuk melakukannya. Siklus neurologis dalam pikiran kita akan terus merekam ketika satu perilaku diulangi terus-menerus dan akhirnya menjadi perilaku yang otomatis. Gimana cara membentuk kebiasaan positif yang kita terus melakukannya secara otomatis dan permanen, bukan sementara saja ada di hidup kita? Ada 5 hal yang bisa lo lakukan. Yang pertama, tentukan kebiasaan positif yang mau lo bentuk. Dan jangan ikut-ikutan orang lain. Harus dari diri lo sendiri. Jangan karena banyak bookstagram atau orang-orang yang membagikan insight tentang baca buku itu penting, lo ikut-ikutan baca buku. Bukan berarti baca buku itu jelek. Tapi mungkin lo nggak seingin itu membentuk kebiasaan baca buku. Hanya karena ikut-ikutan akan membuat kita gagal membentuk kebiasaan. Cari kebiasaan positif yang memang lo senang banget ngelakuinnya. Yang memang lo mungkin udah terbiasa, mungkin udah pernah mencobanya, dan gembira melakukannya. Akan lebih cepat terbentuk kebiasaannya kalau kita suka dengan perilaku yang mau kita bentuk. Yang kedua, jangan memulai besar. Selalu mulai dengan langkah kecil dulu. Satu langkah demi satu langkah. Perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah kecil pertama. Sehingga kalau kita mau bentuk kebiasaan misalnya lari pagi, jangan bentuk kebiasaan 15 menit lari pagi setiap hari. Buat banyak orang itu mudah sekali, tapi buat orang yang belum terbiasa lari pagi, akan sangat susah untuk konsisten. Mudah kalau cuma sehari 2 hari, tapi untuk konsisten itu butuh effort yang besar. Satu klien gue yang mau membentuk kebiasaan lari pagi, gue suruh, lo nggak perlu bentuk kebiasaan lari pagi, cukup pakai sepatu lari, keluar rumah, fotoin, udah beres. Kalau udah ngelakuin seperti itu, maka centang habit tracker berarti lo berhasil hari ini. Kalau mau lari pagi, silahkan boleh. Kalau lagi males, nggak lari pagi, nggak apa-apa. Yang penting pakai sepatu, keluar foto, dan kirimin ke gue tiap pagi. Alhasil, kebiasaannya terbentuk dan lebih cepat terbentuk kebiasaan lari paginya. Kenapa? Selama ini dia udah coba tapi gagal terus. Satu teknik yang mengakali pikiran kita secara psikologis adalah kita pakai starter habit. Habitnya apa? Lari 15 menit tiap pagi. Apa starter habitnya? Apa yang memulainya? Pakai sepatu lari dan keluar. Kalau kita udah keluar rumah, udah lebih mudah untuk kita melanjutkan lari pagi. Daripada ketika di dalam rumah, kita udah, aduh, males banget lari pagi hari ini. Udah pikiran kita malas, apalagi saat motivasi rendah, tentu saja habit tidak terkerjakan. Namun, kalaupun kita lagi males-malesnya, kan cuma perlu pakai sepatu lari aja dan keluar foto, simple lah, nggak ribet, kita akan melakukannya. Kunci dari kebiasaan adalah lakuin aja dulu. Ketika kita menanam tanaman, yang penting tumbuh dulu, jangan mikir jadi pohon yang besar, yang penting muncul tunasnya dan bisa tumbuh dulu, nanti akan besar dengan sendirinya. Begitu juga lah kita saat mau membentuk kebiasaan baru. Yang ketiga, konsistensi adalah kunci. Tentu saja, kita perlu ngelakuin setiap hari. Kebiasaan ada banyak bentuknya. Ada kebiasaan harian, mingguan, bulanan, bahkan ada satu kebiasaan yang sehari bisa beberapa kali. Sholat misalnya. Tapi dalam membentuk kebiasaan, yang paling direkomendasikan adalah bentuk kebiasaan harian. Lebih cepat terbentuknya daripada kebiasaan mingguan atau bahkan bulanan. Frekuensi yang lebih tinggi atau kebiasaan yang lebih sering dilakukan akan membuat kemungkinan berhasil kebiasaan semakin tinggi pula. Yang keempat, gimana kalau ada hambatan atau rintangan? Kita perlu buat lingkungan yang nge-support kita. Sebagai contoh, gimana caranya kalau kita males banget di pagi hari? Kalau kita males untuk ngambil sepatu lagi, ngambil baju lari lagi, siapkan dari malam sebelumnya sepatu lari udah standby depan pintu, beserta kaos kakinya, beserta pakaiannya jika perlu, supaya kita langsung siap untuk lari. Kurangi friksi itu, kurangi langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan suatu habit. Buat sistem accountability partner.
Contohnya gue dengan klien gue ngefoto setiap pagi dia pakai sepatu lari. Maka gue adalah accountability partnernya dia, yang menjaga dia tetap akuntabel. Akhirnya kebiasaan mudah sekali terbentuk. Kondisikan lingkungan kita, baik lingkungan fisik ataupun lingkungan manusianya, orangnya, supaya kita lebih memungkinkan melakukan kebiasaan. Yang kelima, evaluasi. Setiap pekan kita cek apakah kita berhasil atau enggak, dari 7 hari berhasil berapa hari, dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Itulah kenapa penting sekali untuk kita membuat habit tracker, yaitu tabel yang berisi centang-centang setiap kita berhasil melakukan kebiasaan tertentu setiap harinya. Ini baru beberapa teknik saja, gue juga membahas banyak lagi teknik lainnya, bahkan ada 100 jurus pembentukan kebiasaan di program Mastery 30 Hari Permanent Automatic Habit. Bagaimana cara kita membentuk kebiasaan yang otomatis dan permanen berdasarkan neuroscience. Silahkan dapatkan aksesnya, ada di link yang ada di deskripsi. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa ulik lagi video-video lainnya di channel ini. Banyak juga video-video tentang kebiasaan yang bisa membuat lo lebih konsisten. See you, terima kasih, jangan lupa subscribe, salam pembelajar.